Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Saudara-saudara, dalam memerintah saya ingatkan kepada kita sekalian bahwa sumber kekuasaan kita, sumber wewenang kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sering mengucap itu, kita sering menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan kita selalu berpacu pada itu. Tapi marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sebenar-benarnya atau tidak? Karena menurut pendapat saya, Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, sungguh suatu produk yang luar biasa. Tetapi sebagaimana saya katakan, menurut pendapat saya, elit bangsa telah sadar atau tidak sadar deviasi daripada Undang-Undang Dasar 45. Telah deviasi dalam beberapa hal yang mendasar. Kalau kita deviasi yang saya katakan di awal, penyimpangannya sedikit, di ujungnya penyimpangan yang besar. Saya ingatkan bahwa rancang bangun, suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah jadi buruh dengan upah murah, suruh jadi petani dengan penghasilan murah rendah, suruh jadi nelayan. Ini harus kita ingat, saudara-saudara. Dan alhamdulillah kabinet kita memerintah, dan kita harus berjiwa besar, kita harus objektif. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran.
Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ya kan? Ada negara yang besar, negara yang kuat. Bilang ke kiri, ya monggo. Bilang ke kanan, monggo. Kita ikut World Bank, kita ikut IMF, kita ikut, ya kan? Tapi globalisasi, ya kita ikut. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya. Yang dibilang Menteri Keuangan sedang di luar negeri ya. Sekarang ekonom-ekonom yang belajar sekian puluh tahun, sekarang harus belajar lagi. Prof, ya kan? Udah harus belajar lagi. Dan memang kita perlu belajar lagi. Tapi kalau saya, kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang merancang itu, yang membentuk itu, mereka yang melihat dan merasakan, oh, imperialisme kayak begini, penjajahan kayak begini. Mengalami Belanda, Jepang, mengalami pergolakan 28 tahun kita merdeka, 28 tahun kita merdeka, tidak pernah berhenti dari campur tangan asing. Peristiwa Madiun seolah itu komunis, ternyata yang membawa Musso, Semaun semua itu adalah Belanda. Difasilitasi oleh Belanda. Belanda kuasai Batavia, semua lapangan terbang dikuasai. Bagaimana dia bisa sampai Madiun? Terus DITI, dokumen keluar. Belanda, bahkan bukan DITI, Snoek Hogronya juga Sandi Yuda, intelnya Belanda. Saudara-saudara, ini saya sampaikan terus karena kembali kita punya kekuatan. Undang-Undang Dasar 45 khususnya di bidang ekonomi adalah pasal 33. Kalau disimak, setiap negara yang sedang bangkit punya semacam pasal 33. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan ternyata